Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita review sedikit ya terkait tentang bagaimana cahaya itu bisa berinteraksi dengan mineral. Ini sedikit review dari yang minggu lalu. Kalau di cahaya untuk pengamatan mikroskopi itu yang seperti kita ketahui ya itu adalah cahaya polarisasi, dan cahaya polarisasi itu yang kemudian kita lihat sebagai cahaya yang bentuknya itu di dalam mikroskop gitu ya. Nah, untuk cahaya ini nantinya akan kita lihat cahaya yang punya yang beragam gitu ya, unpolarized. Nah, kemudian kita lewatkan dua polarisator, yang di depan kita sebut sebagai polarisator, yang belakang kita sebut sebagai analisator, dan itu arahnya saling tegak lurus satu sama lain. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat sekarang, untuk cahaya polarisasi itu akhirnya bisa membuat warna-warna yang ada di mineral itu bisa muncul, terutama pada Nikol Sejajar atau Nikol Silam. Nah, itu saja. Oh, yang berwarna-warninya ini biasanya akan munculnya di Nikol Silam, gitu. Jadi bukan di Nikol Sejajar ya. Dan yang muncul itu untuk mineral-mineral yang anisotropik atau yang isotropik. Yang anisotropik ya. Jadi yang pertama kita punya mineral itu ada beberapa kelas, dan hanya pada mineral anisotropik penampakannya itu akan terlihat lebih jelas. Nah, perbedaan ini yang kemudian kita sebut sebagai proses anisotropisme. Nah, anisotropisme itu akan menghitung nilai reflektasi RI itu dari refraksi atau refraktivitas ya dalam bahasa ya. RI ya kira ini. RI ini adalah indeks refraksi maksimal dan juga minimal. Nah, perbedaannya kita sebut sebagai birefringence atau refraksi ganda. Nah, kalau kita lihat di sini, kemarin kita udah lihat ya bahwa mineral yang mempunyai sistem kristal isometrik itu akan sifatnya isotropik. Sedangkan semua yang uniaksial dan biaksial yang dalam isotropik ini selain isometrik. Contohnya misalkan kalau uniaksial kan ya U, H, T, uniaksial, heksagonal sama tetragonal. Terus biaksial di sini itu ada ortorombik, monoklin sama triklin. Jadi jangan sampai bertukar. Jadi monoklin sama triklin karena semuanya miring, itu pasti masuk biaksial. Ortorombik juga karena semua sumbunya itu enggak sama panjang satu sama lain. Nah, ini seperti yang dicontohkan sebelumnya ya. Beberapa contoh mineral yang sifatnya isometrik, itu contohnya pirit, garnet. Terus kalau nanti kalian mengamati material-material batuan yang ukuran bentuknya halus, contohnya batuan buku yang akanitik gitu ya, itu kan di sana banyak gelas volkanik nih. Nah, gelas volkanik ini itu juga akan membuat mineral itu menjadi banyak gelapnya. Kalian melihat material yang sifatnya amor, itu juga banyak akan terlihat gelapnya juga, karena amor ini tidak mempunyai sistem kristal ya. Ini juga cenderung sifatnya isotropik. Kebalikannya ya ini seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, mineral yang mempunyai sistem kristal selain isometrik akan dipangan. Contohnya kayak gini, yang atas ini adalah garnet, yang bawah ini adalah biotit. Nah, kalau kita lihat di sini, garnet, ini sistem kristalnya isometrik. Nah, ini mempunyai 12 sisi nih. 12 sisi ini yang kemudian kita sebut sebagai dodekahedral. Nah, dodekahedral ini panjang sumbu A, B sama C-nya sama. Kemudian kalau mineral ini kita potong dalam 2 dimensi, jadilah bentuknya seperti yang di sebelah kanan ini. Ini penampakan di Nikol Sejajar, ini penampakan di Nikol Silam. Nah, di sayatan ini hanya garnet yang mempunyai sistem kristal isometrik. Selain itu sistem kristalnya bermacam-macam. Ini ada biotit, kemudian ada mineral taurolit di sini yang salah ini.
Nah, garnet ini yang berwarna gelap waktu Nicol silang. Jadi semua yang mempunyai sistem kristal isometrik akan tampak gelap. Dan kan kalau yang tidak mempunyai kristal isometrik, dia akan mempunyai warna-warni seperti ini. Nah, berbeda dengan yang ini, biotit. Biotit ini ketika dipotong dalam seri poles, dasarkan tipis, dia bentuknya memipik seperti ini. Nah, bentuk nanti pas dipotong juga bentuknya memipik seperti ini. Jadi kelihatan ini penampakan ini kalau sejajar, warnanya hijau, coklat. Nah, ini di kalau silang ini warnanya hijau atau coklat. Tapi ini ada pertanyaan dulu. Oke, saya ingin ke retina dulu. Ini retina. Kalau misalkan kita lihat gambar yang ada di sini nih ya, ini ada mineral garnet, ada mineral biotit, ini ada mineral yang lain. Ini paling nggak ada 3 jenis mineral ya. 1, 2, 3. Di sini biotit ya. Biotit, garnet, sama mineral yang bergerombol di sini. Nah, kalau di gambar yang bawah, ini ada berapa mineral? Ya, apa aja? Yang warnanya apa aja? Oke. Yang ini ya, biotit yang warna ini. Oke, bagaimana lagi? Tidak ada ini. Ini. Ya, Pak. Oke. Yang kedua, yang hitam. Ini apa ini? Yang kanan. Kanan ini. Ya. Oke. Jadi sebenarnya biotit ini dengan ini sebenarnya sama. Jadi ini nanti kita akan lihat di Nicol pun warna biotit bisa berwarna-warni mulai dari yang ini sampai warna ini. Nah, proses ini itu akan terjadi di nanti kita akan lihat sifat yang di Nicol ya. Jadi sebenarnya kedua mineral ini sama, yang ini dan ini sama. Nah, kalau misalnya ini kan kelihatan berbeda sekali ya. Ini mineral yang lain. Ini yang yang ini mineral yang lain. Jadi mineral pertama adalah yang ini, yang bentuknya seperti papan gitu ya. Mineral kedua adalah yang ini. Nah, coba lihat di sini ada mineral yang mineral sejajar gelap, di mineral silang itu gelap. Dia meneruskan cahaya, meneruskan cahaya. Kalau meneruskan cahaya kita terus sebagai mineral opak. Jadi semua mineral yang warnanya berubah, ini mineral transparan, yang ini mineral opak. Dalam mineral opak apa tuh? Oksigen bukan mineral, oksigen mineral opak. Mineral opak tuh semua mineralnya itu bukan cahaya. Pirit, semua mineral kecil itu nggak meneruskan cahaya. Pirit, alkopirit, arena, metit, itu mineral kecil itu nggak akan meneruskan cahaya. Jadi penampakannya kayak gini. Ini sama ini. Ada pertanyaan dari sini? Jadi semua yang diamati pakai mikroskop polarisasi refraksi itu mineral-mineral yang transparan dan mineral opak seperti ini itu nanti kita ngamatinya pakai mikroskop yang satu lagi polarisasi yang refraksi. Kita mau ditanya. Nah, jadi di sini ini ada mineral pertama, ini adalah biotit ya. Mineral kedua ini yang kita lihat ini warnanya tidak berwarna di sini ya. Lihatnya kayak ini. Mineral kedua dan mineral ketiganya yang ini. Sekarang kalau misalkan saya pindah ke slide minggu kemarin kita udah lihat juga untuk masing-masing suhu itu dinyatakan dalam garis imajiner dan bentuk imajiner itu yang kemudian kita sebut sebagai indikatrix. Jadi indikatrix ini itu bentuknya seperti ini. Kalau yang isometrik itu bentuknya bola. Kalau yang anisotropik itu bentuknya seperti lonjong kayak gini ya. Kalau yang uniaksial karena suhu A sama B-nya ini sama panjang, ini maka kita sebut sebagai uniaksial. Nanti ada uniaksial positif sama negatif. Yang ini karena sumbunya tidak sama panjang, sumbunya tidak sama panjang semua, itu akan
punya kali tidak sama panjang semua, ini kemudian kita sebut sebagai biaksial. Nah, ini jadi ini contohnya kalau misalkan ini sumbu C yang saling paling panjang dibandingkan sumbu A di sama C, ini yang kemudian kita sebut sebagai uniaksial. Nah, itu nanti aksial yang ini ya seperti yang diperhatikan gambar sebelah kanan. Nah, OA ini artinya optik eksis atau selingkuh optik ya. B-nya. Nah, nilai birefringence, tadi birefringence artinya apa? Birefringence, ingat-ingat birefringence itu perbedaan warna. Ini birefringence itu adalah perambatan yang sebetulnya tentu, dan perambatan itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Warna itu seperti refraksi dan nah, birefringence dari ini itu kita akan nyatakan dalam yang namanya epsilon sama omega, yang maksimum itu kita sebut sebagai omega, yang minimum kita sebut sebagai epsilon. Nah, warna itu yang kemudian kita akan tentukan dari sebuah diagram, nanti diagramnya akan kita tentukan. Nah, ini bentuknya, kalau ini uniaksial positif, itu yang gambar apa, nilai panjang indeks biasnya yang epsilon lebih panjang dibandingkan omega. Kalau yang negatif ini epsilon kurang dari. Nah, ini akan menentukan nama-nama mineral, terutama misalnya sama-sama uniaksial, nanti ada uniaksial yang sifatnya positif, ada uniaksial yang sifatnya uniaksial negatif. Ini kalau yang disebut biaksial, contohnya misalkan yang tidak ada yang biaksial positif dan biaksial negatif, nanti kalian bisa lihat perbedaannya ya. Yang biaksial positif itu yang gambarnya seperti ini, yang biaksial negatif yang gambarnya seperti ini. Nah, apa itu yang warna ungu? Ini adalah aksisnya, sumbu optiknya. Dan sumbu optik itu selalu kita lurus dengan tidak dengan pelitahan ini. Ini juga minggu lalu kita sudah bahas ya. Yang sejajar dengan sumbu C kita sebut sebagai principal section. Yang tidak lurus dengan sumbu C kita sebut sebagai circular section. Yang miring kita sebut sebagai random section. Jadi kata kunci ini ada yang sejajar sumbu C, ini adalah epsilonnya. Yang tidak lurus sumbu C kita sebut sebagai omega. Yang miring ini semua itu kan kita bisa nyatakan dalam epsilon ataupun omega. Nah, jadi kalau misalkan saya menambah secara sumbu C, maka dia bervibrasi di sepanjang principal section ini. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk kristal yang bentuknya seperti piramid, seperti itu ya, ada piramidnya, terus ada baloknya seperti ini. Kalau kita potongnya, dipotong di tengah-tengahnya, maka nanti waktu kita mengamati dengan mikroskop, nampakannya kayak gini bentuknya. Bentuknya memanjang seperti ini. Kalau kita potongnya miring, bentuknya seperti jajar genjang. Kalau kita potongnya atas bawah, yang kotak, kita potongnya miring seperti ini atau bentuknya seperti ini, dan ketika kita potongnya random, bentuknya akan jajar genjang seperti ini. Gitu. Jadi dalam satu tiga dimensi yang bentuknya seperti ini kita bisa mempunyai bentuk mineral itu yang bermacam-macam nih gambarnya. Dan ini penampakannya. Amran, kalau 100 di sini, ini namanya apa sih Amran? Masih ada? Apa nih namanya 100 ini? Indeks. Indeks Miller, masih ada? Indeks Miller. Kalau ada 1 di depan, ini artinya dia apa tuh? 100 artinya di sumbu 1 ini dia berpotongan dengan sumbu A, ini sumbu B, ini sumbu C. Berarti di sini 0 sama 0 ini kan nggak berpotongan sama sekali sih ya. Ini kayaknya satunya ini sumbu yang atas ini ya. Berarti ini dia ini sumbu C-nya sumbu A. Kalau 001 berarti dia berpotongannya di mana? C-nya. Kalau 101 dia berpotongan di berapa sumbu?
101 ini dua sumbunya. Nah ini nanti bisa aja gambar-gambarnya bisa kalian lengkapi ya kalau misalkan nanti ditanya ini dipotong di sumbu berapa sih gitu ya. Nah ini contoh untuk yang biaksial, baik itu biaksial positif maupun biaksial negatif. OI artinya optic axis, Z ini sumbu C-nya, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ada yang namanya 2P, di mana 2P ini adalah sudut yang terbentuk antara dua sumbu optik. Nah, sumbu optik ini itu adalah optik yang tegak lurus sama si bukan single section tapi random section ini. Makanya random section itu bisa pindah-pindah tuh optik axisnya. Dan sudut yang terbentuk itu yang kita sebut sebagai 2P. Nah, kalau di sini, kalau yang bulat tadi kan namanya circular section ya. Kalau untuk ortorombi, monocline, dan tricline, circular section itu ada dua. Yang warna kuning ini dengan yang warna biru muda. Nah, yang semuanya tegak lurus kita sebut sebagai optic axis. Maher, kalau principal sectionnya di sini itu yang mana? Principal section itu apa sih? Kalau circular section itu bentuknya apa? Lingkaran. Kalau random section bentuknya ya random juga gitu. Random ya. Kalau principal section dia nih, principal section itu sejajar sama sebuah apa? Sumbu terpanjangnya. Nah, kalau di gambar ini berarti principal sectionnya yang sejajar sama sumbu Z-nya itu yang dia bentuknya kayak gimana? Lingkaran, elips. Nah, benar ya. Jadi di sini principal section itu bentuknya elips, circular section itu bentuknya lingkaran, kalau random section itu bisa lingkaran, bisa elips. Karena kan ini panjangnya nggak sama panjang semua ya. Nah, kalau untuk unit aksial kan tadi kita kenalnya epsilon sama tadi omega. Kalau ini biaksial, ini hurufnya bukan epsilon sama omega, tapi ada alpha, beta, sama gamma. Kalau alpha itu yang paling kecil, beta yang tengah, gamma yang paling besar. Biaksial positif itu kalau bentuknya seperti ini ya. Biaksial positif itu maksimumnya berarti kan gamma dikurangi alpha yang ada nilai birefrequency-nya. Ya. Kalau alpha sejajar sama nilai indikatrix untuk mengetahui ruangan interferensi maksimum ditentukan dengan cara mengurangi panjang gelombang di gamma dikurangi panjang gelombang yang alpha. Di panjang gelombang yang ini gamma dikurangi yang alpha, inilah panjang birefrequency-nya. Saling birefrequency. Saya pindah dari sini ya. Kalau yang pertama kita isometrik, ini punya beberapa bentuk ya. Contohnya garnet, klorid, spirit, itu bentuknya seperti ini. Magnetik, yang itu bentuknya seperti ini. Nanti waktu minggu silang itu selalu gelap, seperti yang ditentukan yang tadi ya. Jadi misalkan kita punya mineral isometrik seperti ini, polarisatornya ini tegak lurus atau saling sejajar satu sama lain? Polarisator sama analisatornya. Kalau tegak lurus berarti kita bilangnya sebagai kolam ya. Kalau sejajar kayak gimana? Arahnya sama. Kalau polarisator sama analisator ini saling sejajar satu sama lain, kita bilang ini sebagai dipol sejajar. Kalau ini saling tegak lurus, ini dipol silang. Nah, sekarang ini itu mineral ditempatkan di meja putar ya. Meja putar itu kalau yang karena ada beberapa yang baru datang ya, ada namanya mikroskop itu punya meja putar. Kalau sirkular rotating mineral putar di sini ya. Nah, mineral itu ketika diputar akan ada putaran menjadi mikroskop tampakannya kayak gini. Pertama kita punya yang persegi seperti ini,
Kemudian ketika diputar 45 derajat, bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk mineral isometrik itu semuanya akan gelap terus seperti ini. Tapi untuk mineral yang anisotropik itu akan ada perubahan warna. Contohnya ini, kalau yang ada di bagian ini adalah kuarsa. Kuarsa itu kan warnanya gelap, terang seperti ini. Biotit juga sama, ini warnanya coklat, muda, coklat tua, gitu ya, akan berbeda terus. Mineral ini juga sama, yang faktor ini di atas staurolit juga sama, ini akan berubah warna. Nah, kalau tadi itu isotropik, sekarang kita pindah ke sini, anisotropik. Jadi, anisotropik ini kan ada perubahan warna ya. Contohnya misalkan kita punya mineral yang pertama, itu warnanya extinction, ini artinya padam. Pas diputar 45 derajat, ini punya warna. Terus diputar lagi 45 derajat, dia akan gelap lagi. Diputar 45 derajat, dia akan warnanya seperti ini. Nah, nilai warna yang paling maksimal dari suatu putaran ini yang kemudian kita sebut sebagai warna pemadaman. Yang ini adalah warna gelap maksimumnya. Yang warna yang ada di sini ini adalah warna interferensi maksimumnya. Jadi untuk tahu mineral itu warna interferensi maksimumnya apa, kita harus putar mikroskopnya, dan mineral itu akan mempunyai nilai warna interferensi maksimum yang paling tinggi di sampai sini ada pertanyaan? Apa? Kalau misalnya gini, saya punya mineral itu ditempatkan di sini ya, ini berapa derajat kira-kira? 4 derajat. Ini diputar 45, ini, terus ini 135. Berarti pemadaman maksimumnya ada pemadaman maksimum ada di sudut berapa aja? 0,90. Interferensi maksimum di 45 sama 135 gitu ya. Nah, ini bentuknya apa nih? Mungkin isometrik nggak mineral ini? Kenapa? Ya, sumbunya nggak sama panjang ya. Kemungkinannya apa kalau misalnya seperti ini? Sumbu A sama B-nya sama C-nya nggak sama. Sama-sama tuh. Kalau dilihat yang ini, coba lihat yang barusan tadi. Kita punya mineral yang bentuknya itu seperti ini. Bisa aja ini sama sumbu A sama sumbu B ini sama saja. Jadi yang dipotong kira-kira di mana? Circular section atau yang disperse section? Kalau gambar yang tadi. Principal section. Pasti yang ini ya. Yang memanjang kayak ini ya. Mungkin nggak gambar tadi itu dihasilkan dari random section. Mungkin aja. Apa yang terjadi kalau misalkan gambar ini bentuk yang tadi dipotongnya circular section? Bentuknya ini kayak isotropik tadi. Akhirnya nanti waktu dilihat pakai mikroskop warnanya apa? Warnanya gelap terus. Gitu. Makanya mineral itu nanti akan ada, bisa saja mineral yang bentuknya memipik seperti ini, itu nanti bentuknya kotak pasti tergantung si arah kotaknya. Nah, contohnya ini nih. Ini ada mineral yang bentuknya kayak gini. Ini 0 derajatnya. Terus meja mikroskop diputar 45 jadi kayak ini, diputar 90 jadi seperti ini, diputar 135 jadi kayak gini. Kalau ini warnanya apa? Warna yang paling maksimumnya di warna apa? Warnanya apa nih kalau kamu bilang? Selalu pas di kecepatan 45 ya, 45, 35, 25 sama 15. Makanya berapa kali ada warna interferensi maksimum pas kali kita 4 kali pasti ada. Tinggal pasti akan itu 4 kali warna interferensi maksimum, dan itu selalu dimakan di. Sampai sini ada pertanyaan? Saya stop dulu ya. Dan tunjukkan kalau misalkan kita punya penampakan mineral ya seperti itu. Dan saya coba dari itu.
Oke, saya share screen dulu ya. Oke, ini. Sekarang saya punya eh yang belum tadi. Karena kalau dari gambar ini ada beberapa mineral kira-kira dari section dari apa? Saya akan di sini. Tiga, yang mana aja tuh? Yang di close sekian warnanya apa? Coklat dulu nih. Ini warna coklat. Warna bukan hijau ya. Ya coklat hijauan lah ya. Oke. Terus mana lagi? Coklat muda gimana? Mau tampilkan. Coba yang mana kamu? Yang ini masih dari grup yang ini. Yang ini. Sama lagi. Ini. Apa bukan ini? Kata yang mana? Coba tuh aja dengan cepat tadi kayak mana? Cepat aja kan. Gampang gitu. Ini baru kamu, ini kamu kalau mau tampilin. Lagi ada berapa mineral itu terus. Kira-kira dulu kita belum tahu mineralnya ini apa gitu ya. Kita coba lihat dulu. Satu yang mana? Oke, satu yang itu. Dua ya. Yang kita gelap, oke. Terus tiga ya. Oke, yang nggak berwarna. Terus ada lagi. Empat yang mana? Yang itu enggak. Oke, yang itu belum sana. Gimana kalau yang lain? Kita nggak tahu ada itu. Lima mana aja bang? Yang mana gimana? Oke guys, kalau dari ini kan ada yang itu yang berbeda warna yang sama tuh zombie ada yang jangan yang kiri dulu, yang kiri dulu. Oke, karena ya ini oke sih terus itu yang ini memanjang itu. Oke, yang itu yang hitam ini sama yang hitam sini ada. Tidak ada yang hitam sini berubah sehingga yang ini berubah empat ya. Yang empat terus yang ini lima. Oke, jadi jawabannya empat. Harusnya berarti nggak usah ya. Semua yang ini satu mineral nih. Jadi warnanya memang kelihatan ada yang warna terang, warna gelap. Itu pas meja mikroskopnya diputar, itu warnanya cuma gini. Beda dari pindah dari yang terang ke gelap kayak gini. Pindah gelap, terang terus. Ini satu. Dua ini benar, ini yang warna gelap-gelap ini. Ini mineral apa? Tiga itu mineral yang ada di tepian-tepian ini ya. Ini tiga. Empat itu yang nyempil di sini. Yang nyempil di sini itu kelihatan ini kan punya yang bentuknya beda sama ini. Yang ini kan bentuknya kayak bintang gitu ya. Yang ini bentuknya kayak papan. Nah, gimana dengan yang ini? Jadi kalau kalian waktu tingkat nggak pernah dengar yang namanya alterasi, nah ini nih ciri-ciri alterasi. Jadi batuan mineral ini rusak nih bagian tengahnya. Nah ini contoh alterasinya. Nah kalau kita lihat di gambar play ya berikutnya, waktu di Nicole sejajar penampakannya biotit itu
kita punya warna biotit itu nggak berwarna seperti ini. Terus waktu nikol sejajar kita putar, nanti warnanya akan berubah jadi seperti ini. Yang ini yang berubah warna jadi yang terang lagi. Jadi ini yang namanya perubahan pas di nikol sejajar. Sifat ini kita sebut sebagai pleochroisme. Nah, perubahan warna ini kalau di gambar yang ini itu warnanya ini dari warna hijau tua ke hijau muda, ya hijau muda jadi hijau tua. Sekali lagi ya, kita lihat di sini. Ini ada mineral perubahan warna ketika nikol sejajar. Warnanya semula coklat, berubah jadi terang. Yang ini terang jadi lebih coklat. Ini saja warnanya berubahnya kayak gini. Kita belum bilang pemadaman sama interferensi maksimum yang tidak begitu. Karena itu hanya ada di nikol silang. Nah ini nikol sejajar semuanya. Pas di nikol silang, nanti kenapa kayak gini? Ini mineralnya itu, ini kan posisi terang maksimum tadi ya. Sekarang ini menuju ke gelap maksimum, juga sama. Ini belum pindah ke gelap maksimum kan belum sampai 45 derajat ya. Nah pas di 45 derajat nanti itu nanti warnanya gelap kayak gini. Juga nanti berubah jadi gelap. Jadi perubahan warna dari gelap terang itu bakal kita pakai ini bakal terang maksimum atau bakal di gelap maksimum. Contoh lain, saya stop dulu di sini, oke? Karena Pak, dia berubah warna dari coklat sampai warna orange itu sama-sama satu mineral sama, terusnya beda. Ini itu mineral yang sama. Kalau tadi rafinannya ini berubah dari yang ini itu mineralnya sama kan? Dari ini sama ini itu kelihatan ada belahan ke satu arah. Ini ada kelihatan belahan ke satu arah. Nah mineral ini adalah biotit. Gitu. Jadi biotit itu warnanya bisa coklat, warnanya bisa seperti yang ini, tapi selalu kesamaannya dia punya belahan yang jelas ke satu arah. Ini kan kayak bentuknya ke arah sana, gitu. Ini bentuknya ke arah sini, ini bentuknya yang tidak kelihatan. Gitu. Ini kelihatan belahannya ke satu arah. Jadi ini sama yang baru yang nanti kita lihat di sini itu sebenarnya mineralnya sama. Cuma yang di sini ini biotitnya warna hijau, dan di sini ini biotitnya warna coklat. Karena satu mineral itu bisa punya warna yang bermacam-macam nih. Nanti kalau kalian udah mulai lihat ya, warnanya itu bisa coklat, hijau, atau hijau kecoklatan, coklat, kemerahan. Kita kalau misalkan hijau kecoklatan, itu banyaknya warna hijaunya atau coklat. Banyak kan warna hijaunya. Kalau coklat kemerahan berarti warnanya sebenarnya coklat, tapi dia ada nuansa kemerahan. Nah ini habitnya seperti itu. Kita ada oke. Itu saya stop share di sini, saya pindah ke sosial screen yang lain. Jadi paham ya kalau misalnya kita lihat gambar yang ini, nanti suatu saat ketika meja mikroskop diputar itu akan ada perubahan warna dari yang gelap ke terang, terang ke gelap, dan seterusnya. Manda kalau yang posisi kayak gini, ini di nikol sejajar atau nikol silang? Silang. Ada yang mau ditanya dulu, Mbak Cik? Berarti kalau diperboleh itu cuma cara keterangannya kan? Nanti ada beberapa mineral nanti bisa berubah warna. Mau di nikol sejajar bisa berubah, nikol silang bisa berubah, ada yang berubahnya pasti nikol silang aja. Ya tadi Pak yang jumlah mineral yang ada Pak itu Pak. Itu kan pas dilihat di gambarnya kan ternyata yang warna hitam sama yang warna coklat kalau ya warna apa ya coklat Pak. Itu kan sama-sama bentuk kita pengen bentuk bagus. Nah itu kalau misalnya kayak tadi kalau misalnya diputar lagi 45 derajat lagi ntar apakah nanti bakal tukeran warnanya kayak tadi gitu yang jadi coklat yang jadi hitam gitu. Benar. Jadi dia bakal putar dari yang pertama. Kalau itu kan contohnya yang tadi barusan katanya ke Manda, itu yang pas nikol silang nih. Begini.
Ini masih nikel sejajar ya. Sekarang kita pindah ke nikel silang. Nah ini nikel silang ini yang dari warnanya ungu terus merah ke hitam, ya, antara biru ke merahan, ada coklat ya. Nah, ini warna yang referensi masih punya coklat N45 ya. Nah, nanti yang ini bakal jadi hitam. Nah ini sekarang lagi bakal berubah nih. Ini mineral yang pertama, ini mineral yang kedua. Jadi ini kelihatan beda mineralnya yang di sini beda sama yang sebelumnya. Nah ini. Nah di sini ini warna paling masuknya warna apa? Putih lah ya. Karena kan warnanya cuma hitam putih itu kan. Jadi warna maksimalnya di warna putih. Beda dari yang di sini. Sekarang, nah ini warnanya hijau kecoklatan ya. Hijau kecoklatan, ini masih belum mau sejajar, ini ada perubahan warna. Warnanya kayak gini. Ini masih di bawah sejajar semuanya. Ini kelihatan ada belahan jelas di satu arah. Oke. Nah, waktu di nikel silang, semuanya berubah dari gelap. Nah, kalau dia bakal jadi gelap kayak gini, tapi ini dari gelap ke terang, sama ini dari terang ke gelap. Gitu. Nah, ini semua kuasanya, cuma warnanya terang gelap gitu. Paling nggak di gambar ini itu ada dua mineral. Yang satu ini adalah putih, yang satu ini adalah dan kuarsa atau radiolas. Stop share dulu di sini, balik lagi ke yang gitu ya. Ada yang mau nanya ya? Nah, ciri-ciri mineral halus develop itu akan ada 4 kali posisi terang maksimum, 4 kali itu aja. Ini pas posisi terang maksimum, biotip ya. Ini pas posisi gelap maksimum. Posisi gelap maksimum itu dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai posisi extinction. Nah, coba kita kalau melihat ini tuh batuan yang masih fresh, ini batuan yang udah terubah teralokasi. Ini batuan beku, ya atas sama bawah ini dua-duanya batuan beku. Kira-kira ini batuan beku yang berukuran butir kasar atau berukuran butir halus? Kasar atau halus? Halus ya. Kalau kasar, butirannya itu nanti sama semua nih. Dia bakal penuh. Nah, ini kelihatan ada butirannya yang besar, dan ini yang bercak-bercak kecil-kecil butiran halusnya ini. Makanya waktu dilihat pakai mikroskop, yang butiran yang halus-halus ini itu nggak kelihatan. Yang besar-besar ini yang hanya terlihat. Nah, ini contoh kalau misalnya kalian ngamatin andesit, kayak refresh ya andesit kayak gimana ya? Ada di mikroskop, kayak di ini. Andesit itu kayak gini. Batuannya kayak gini. Kayak gini ya. Nah, barusan yang warnanya, yang ukurannya kasar, itu yang ini. Nah, yang bercak-bercak halusnya, itu yang tadi penampakannya di sekitar-sekitarnya. Kayak gini juga sama andesit. Nah, andesit itu namanya dari Andes kan, saya pernah cerita ya. Jadi yang ini, itu yang tadi yang ukurannya besar, yang sini yang ukurannya halus. Yang ini namanya phenokris, yang ini namanya mikrokris. Pheno itu artinya besar, mikro itu yang ini masih fresh, yang ini ntar transisi. Ini bentuknya sama nih, mineralnya awalnya kayak gitu. Ini, tapi kemudian kalau udah teralokasi, udah mulai nggak jelas, warnanya nggak sejelas yang nah, ini ilustrasinya ya, pemadaman di nikel silang. Ada mineral ini yang warnanya ungu, warna lebih gelap, contoh ilustrasi dari pemadaman. Jadi pas kita putar mikroskop itu, warnanya akan berubah-ubah seperti ini. Maka kalau yang di sini warna paling tingginya yang di warna apa?
paling terang. Warna yang paling terangnya di warna pemadam bukan extinction, apa namanya tadi? Direct brightness paling tingginya di warna mana? Apakah warna kuning, biru, atau ungu? Coba ya pelan-pelan ya. Ini kamu lihat gambar ini ya. Yang ini ya. Ini kan dia mulai dari ungu, terus ke gelap, terus jadi warna apa? Ungu lagi. Nah ini berarti paling 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 tingginya di warna ungu. Kalau yang ini kuning, dari kuning gelap, kuning lagi kan? Gitu. Baliknya sudah di sini kita lihat ada dua mineral nih. Satu yang warnanya ungu, satu yang melewati warna kuning ini. Ada yang bertanya di sini? Biru apa Pak? Biru. Nih biru ya. Biru, biru bisa juga. Cuma biru sama ungu itu kamu lihat selalu bersamaan. Sebenarnya biru sama ungu ini mineralnya sama-sama bentuknya kayak tiang gitu. Gitu. Makanya biru sama ungu itu sebenarnya satu mineral. Tinggal lihat nanti antara biru sama ungu itu lebih tinggi yang mana. Dari ada nanti chartnya gitu. Berarti kalau misalnya melihat ada dua warna yang berbeda, tetapi kalau kita identifikasi dengan warna yang sama, itu artinya bisa dilihat dari yang lain pakai ciri apa ya? Si belahannya, ya, bentuknya belahannya ini kan sama-sama bentuknya kayak tiang. Jadi sebenarnya biru sama ungu ini sebenarnya satu mineral. Cuma yang satu kelihatannya warnanya kebiruan, yang satu ada lagi. Nah, jadi direct brightness itu bisa berwarna-warni. Ada mineral yang punya direct brightness tinggi, ada yang direct brightness-nya rendah. Jadi direct brightness tinggi itu warnanya yang bermacam-macam seperti ini nih. Ini dari mineral yang namanya pyroxene. Nah, direct brightness rendah itu warnanya cuma gelap terang. Ini contohnya plagioclase. Jadi kalau lihat di sini, plagioclase ini warnanya ini. Pyroxene yang warnanya seperti ini. Yang microcrisp berarti plagioclase atau yang pyroxene? Yang phenocryst tadi ukurannya besar atau kecil? Phenocryst itu yang ukurannya kasar, berarti inilah pyroxene ya. Nah ini juga sebenarnya masih phenocryst nih, ini ukurannya masih gede-gede. Nah yang kecil-kecil di sini ini nggak kelihatan. Ini microcrystnya. Microcrystalline ini warnanya akan selalu gelap terus. Bisa aja ini pyroxene ini tapi hancur seperti ini, atau ini yang namanya massa dasar. Nah, bisa tentang ini di bagian bawah ini ada tulisan 500 apa nih simbolnya? Mikrometer. Saya stop share dulu ya. Ya, dan pindah ke papan tulis. 1 senti berapa mili? Satu. Mili. 1 mili berapa? Senti berapa mikrometer? Itu 1000. Kalau tambah 5, ini kan mikro kan 1000. Atau 1 mili berapa mikrometer nih? 1000. Betul. Benar. Berarti kalau 1 senti berapa mikrometer? 100.000. Nah, sekarang kalau tadi itu rambut kita sekitar 70 mikrometer. Berarti kalau tadi itu ukurannya 500 mikrometer, itu kan bisa bayangkan ini lebih kasar dibanding rambut kita. Bakteri, virus, jadi sekitar dari 10. Jadi kalau mau lihat gambar kayak gini, kayak 500 mikron, kita baca mikron ya, berarti kira-kira panjangnya gambar ini cuma 12, 8, itu kira-kira 4 cm ya.
Ini sampai di sini ada 8% kan? 10. 40. Ya, sampai 10 ya. Berarti gambaran ini kira-kira perhatian. Pasien ini nanti penampakan efektif. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini chartnya. Jadi chart ini itu akan menunjukkan warna interferensi maksimum dari suatu mineral. Jadi nanti kita pilih warna mineral ini itu warna interferensi maksimumnya di titik di mana. Dan kita lihat ini warnanya order 1, order 2, atau order 3. Yang paling bawah ini yang paling rendah order 1. Di sini adalah order 2, mulai dari yang titik ini ya sampai di sini ini order 2. Order 3 dari sini sampai di sini. Nah, ini nggak ada yang buka, nggak ada yang buka warna harusnya ya. Kalau bukan buka warna, berapa? Kalau buka warna berapa? Oke. Karena kalau misalkan saya balik lagi ke gambar yang tadi. Itu warna. Tadi berapa? Nah, itu warna. Oke, gambar yang aja deh. Ini ke apa namanya kamera dulu ya. Kamera kita lihat di sini ya. Saya putar ini dan kamu lihat dari warna paling terang ke warna paling gelap. Kamu ingat warnanya? Kamu bilang ke saya ini warnanya udah berapa? Ya, ya dari sini. Oke. Ini sekarang warna ini kalau sejajar kayak gini. Abaikan dulu yang ini kalau sejajar. Nanti pas ini kalau silang kamu lihat warnanya. Ini kalau sejajarnya berubah warna ini yang namanya pleochroisme. Nanti kita sampai di pleochroisme ya. Nah sekarang pas ini kalau silang, kamu lihat yang ini sama ini. Ini pas lagi di gelap sempurna sekarang. Kira-kira 45 derajat. Daerah tinggi lagi gelap nih. Gelap. Dan yang ini terang. Terus di bawah jadi gelap. Oke, sekarang Abraham lihat yang ini. Lihat yang ini. Kira-kira ada di order berapa tadi kan? Besar. Oke. Sini? Iya. Atau di sini? Karena beda nih. Ini coklatnya teman, semakin kanan, terus warnanya semakin kuning sih. Kuning terang. Tadi bakal lewat warna kuning kan? Kalau dia lewat warna kuning, berarti kemungkinan ada di sini. Berarti ini di referensi mineral yang tadi itu ada di mineral yang ada di zona bubble 2. Sekarang kita balik lagi ke gambar yang besar. Kita lihat biotit ini warna ordernya itu jadi order nah, ini ordernya 2-3. Jadi yang barusan Bang Raffi ya itu bukan order 1, tapi dia ordernya di antara 2-3. Jadi warna yang tadi itu harus dicocokkan sama tabel yang barusan, diagram yang barusan. Nah diagram ini itu dibikin sama orang yang namanya Levy, Michel Levy. Jadi chart ini namanya Michel Levy chart. Jadi misalnya Levy chart itu akan menunjukkan mineral itu punya birefingan seberapa, dan birefingan itu adalah pengurangan dari yang nilai maksimum dikurangi yang minimum. Terus dia ada angka-angkanya ini. Semakin ke arah kanan, birefingannya semakin tinggi, semakin ke arah kiri, birefingannya semakin rendah. Jadi angka ini semakin rendah 0,01, semakin ke arah kanan ini semakin tinggi. Nah, yang sumbu X-nya ini adalah ketebalan dari sayatan tipis. Jadi caranya kayak gimana? Kita punya nanti ketebalan mineral itu,
kita tarik ke sini, itu nanti ditarik ke miring-miring seperti ini. Dan untuk tahu, jadi mineralnya misalkan tadi tampilan dia warna coklat di sini kan, warna coklat ini kemudian ditarik ke sini. Terus dilihat mineral yang punya di reference ini adalah apa? Nanti diagram ini akan lebih lengkap lagi. Oke, sekarang Maher. Maher lihat ini dulu ya, sekarang ya. Terus sekarang Maher lihat yang seperti ini. Jadi lihat yang ini ya, di pinggirannya ini semua. Mana ini? Yang wilayah ini semua. Saya putar dulu dari yang ini. Ini masih jarak, nanti pas di kolom silang yang kamu lihat. Nah ini semua, ini ya. Oke. Ini warnanya kayak gini sekarang. Terus berubah jadi gelap. Terus berubah jadi terang. Sudah cukup? Makanya ini order berapa dari sini? Order satu. Jadi kalau order satu, jadi panjang gelombang gitu. Dari sini, kalau misalnya panjang apa tebal saya nanti biasanya segini, tapi nanti kamu dapat warnanya di sini, kamu tarik ke atas. Nah ini nanti ada list mineralnya ada di atas. Tapi sini ada pertanyaan? Ya, Saya kurang paham yang tebalannya tadi di situ apa itu maksudnya. jadi gini, saya punya batu, batunya bentuknya seperti ini. Nah, batu ketebalan mineral itu berapa, kuarsa itu patokan warnanya kayak gini. Yang barusan tadi ditebak sama Maher, kuarsa tebalannya di tebalan 30 mikron itu warnanya putih atau terang begini. Kalau nanti kuarsa warnanya kuning, berarti dia ini posisinya di sini. Ya, benar nggak? Ini lah. Tapi ya, tapi itu ada kuarsa. Ini mikron. Kalau mau berarti sampai warnanya itu dimulai, mereka warna dia. Auto dimulai, dan katakannya doang. Ini dari patokan mineral. Warnanya. Oke. Ya. Hanya dari warnanya ini. Warnanya berbeda. Saya katakan dari itu berbentuk tuh. Kita harus lihat yang lain. Ini ada laki-laki ini betul-betul seperti ini. Sebenarnya warna yang di sama. Apa namanya? Kalau dari satu kita kan tidak bisa lakukan sama. Jadi nanti yang dia makin sama sebenarnya barang yang sama. Milih warnanya beda nih. Misalnya sama-sama warna ini, kita warna beda. Kita belajar kita katanya berbeda. Kalian tetap kalian beda di sana. Jangan hanya terfokus pada saat ini.
Ya, nama mineralnya. Jadi kalau misalkan saya stop chat dulu, di Finance Cup. Ini kalau misalkan kita di sini, nah ini yang warna-warna tadi ya, yang lebih ini. Kalau kita punya mineral, nah di bagian atas ini di zaman dulu kayak gini. Oke, ya ini Michel Levit orang Prancis. Dia yang pertama kali ini. Nah, nama yang barusan kan dia tadi kecil banget, tulis mineralnya. Jadi ini yang ada list mineralnya. Terus, nah kayak gini lah. Kalau ini kalau chartnya, kalau kita perbesar ini ada nama-nama mineralnya di atas ini. Pas kalian praktikum, kalian bakal melihat nama mineralnya itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya balik lagi ke sini ya. Kalau di slide berikutnya, ini saya punya gambarnya salah satu contohnya. Misalkan saya perbesar di sini, baca lagi list mineralnya. Ada mineral yang namanya augit, air putih, pasir. Barusan. Jadi mineral ini jatuhnya di warna apa? Terus kemudian ditelusuri ke sumbu paling atasnya. Di sini baru kemudian ditarik ke atas. Mineral yang punya di reference 0,024 kandidatnya ada yang namanya kokeit, augit, sama kair sutit. Nah, kemudian kita lihat nih, kokeit, augit, sama kair sutit ini punya belahan atau enggak, pas kalau jajar warnanya kayak gimana. Kita baru kesimpulan, oh ini adalah mineral augit. Augit ini piroksen. Lebih kayak gitu. Nah, contoh lain misalkan kuarsa ya, kita cari kuarsa. Quartz. Quartz itu warnanya ada di sini. Ada yang udah lihat tulisan quartz? Atas mana? Kanan. Nah ini dia. Ya quartz ya. Quartz itu warnanya akan sama dengan albit, warnanya akan sama dengan topaz. Topaz, albit, quartz ini warnanya sama semua. Kalau kita tarik ke sini ke bawah, ini ya. Dari sini saya turun ke bawah lagi, terus bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Nah di sini, ini warna paling terangnya dari warna. Ini jadi patokan. Kalau warna itu warnanya antara putih sama kuning, itu warnanya tebalnya 30. Tapi kalau udah warna yang sama maksimumnya putih, nanti udah tebalnya 25. Nah, kalau nanti saya akan tipis, lebih tipis dari itu, nanti warnanya lebih banyak hitamnya. Kalau lebih tipis lagi, nanti lebih banyak lagi yang di bawah, nanti warnanya jadi gelap. Makanya, kalau kita lihat di slide yang tadi, sini, kalau ada mineral yang, kan ada tulisan ini nih, contoh mineral yang termasuk ke dalam isotropik, ini ada gelas, vulkanik, sama amorf. Gelas, kaca, kalau pecah,
terus dia lagi pakai mikroskop, ini warnanya kalau gelap terus. Tadi infotropik. Jadi kalau kuarsa, warnanya gelap terang gelap terang. Kuarsa kayak gimana bentuknya? Ini kuarsa semua nih. Yang putih-putih ini kuarsa semua. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang kita lihat yang begini. Ini bentuknya kayak tiang ya. Ini udah saya kasih kode, ini namanya plagioplast. Ada lagi yang bentuknya cat, yang di sebelah kanan ini, bagian bawah. Ini adalah kuarsa besar, nah ini bentuknya kuarsa kayak gini. Kelihatan ya, bedanya plagioplast sama kuarsa. Kuarsa itu nggak punya belahan, jadi bentuknya acak seperti ini. Makanya nanti kita bilang ini namanya anhedral, beda sama ini yang bentuknya kayak tiang, yang bentuknya kayak gini. Ini. Jadi walaupun nanti warna interferensinya sama, kalau saya lihat di sini ya, ini kan kuarsa, mana kuarsa tadi? Kuarsa. Mana kuarsa tadi? 0,0 berapa? Topas, topas. Nah ini, albit sama kuarsa, ini warnanya sama-sama kayak gini. Tapi albit itu bentuknya kayak tiang, kuarsa itu bentuknya nggak beraturan. Jadi walaupun warnanya sama, tapi bentuknya beda. Kuarsa itu nggak beraturan, albit itu beraturan. Topas itu yang tadi tebak-tebakan eh, sama apa opang. Nah, ini topas. Warnanya kayak gini juga. Cuma bedanya topas sama kuarsa, digores pakai hardness MOS itu kan topas lebih tinggi nih dibanding kuarsa. Oke, kita lanjut lagi. Pengamatan mineral di Niko sejajar. Nah, kalau Niko sejajar kan berarti polarisator sama analisator ini saling berjatuh, saling sejajar satu sama lain. Contohnya misalnya kayak gini, apa yang bisa diamati dengan menggunakan Niko sejajar itu adalah warna, pleukroisme. Pleukroisme itu perubahan warna ketika Niko yang main saja mikroskopnya diputar. Pleukroisme ini berubah warnanya kayak biotit ya, dari yang semula jauh tua jadi jauh muda, apa kayak gini, coklat tua atau coklat muda. Ini namanya filtrose. Relief itu intensitas namanya indahnya mineral. Kemudian nanti kita lihat. Nah, kalau mineral sejajar ketika saya dimasukkan ke mikroskop, ini penampakannya akan seperti ini. Ini warnanya terang. Jadi cahayanya ini akan berubah parah, jadi warnanya itu akan relatif terang. Nah, ada beberapa mineral yang kemudian berubah warna, ada yang enggak. Dan kalau kita lihat, ada mineral yang bentuknya gas, C atau B, ada bentuknya yang tengah-tengah ya, antara tegas dan tidak tegas. Ini ada yang bentuknya tidak beraturan sama sekali. Yang tidak beraturan ini, yang kita sebut sebagai anhedral. Ada mineral yang kelihatan ada kayak penerangan, mineral yang
kalau dalam dia cuma menentukan sebagian kalau mineral yang kegiatan 14 terus itu adalah mineral otak seperti apa yang kita katakan di atas ini semua mineral otak. Nah, kalau bentuknya seperti ini ada sebagai ya kalau teknis tetap kental sebenarnya karena tapi kelihatan dia punya belahan belahan jelas nih. Soalnya dia ada bulan. Nah ini yang transparan ini gagal atau gagal atau gagal. Berarti kira-kira mineral yang kayak yang sama yang coklat ini luar bahayanya tertentu. Panjang ini baru punya ditimpa sama yang coklat ini. Nah, mineral yang barusan kita lihat yang warna coklat ini adalah mineral biotit. Nah, biotit ini akan ada perubahan warna nih. Kalian bisa lihat ya dari yang coklat tua ke coklat muda. Nah, warna paling terangnya itu adalah coklat. Itu berapa kali kan? Kalau kita tidak bisa warna coklatnya. Di dalam-dalamnya ini kan ada bekas-bekasnya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai putih-putih ini itu contohnya dari mineral radioaktif dan ini kemudian biasanya muncul di mineral biotit. Nah, karena ada penyakit bekas-bekas difusi dari mineral radioaktif ini, hanya kita sebut biotit itu adalah tapi kalau misalkan kalau misalnya mencari mineral ini jarang itu karena yang tidak bisa tadi kalian bisa kopi. Jadi kalau itu biasanya kalau di ini ya kan seperti Bandung, Bandung, ini itu akan perubahan warna dari ini ke ini yang bisa sebagai periode. Tadi ya, periode kalau yang tadi kita coba, tapi yang ini sekarang dari jauh ke jauh dan tadi kita udah lihat videonya. Nah, periodenya dari yang apa warna terang seperti ini punya periode mana? Ada perubahan warna. Nah ini baru dari profilan warnanya. Kalau perubahan warna di profilan itu bukan lagi periode. Nama periodenya jadi periode tadi kalau kejar atau silang? Kejar ya. Warnanya dari apa ke apa? Apa? Kalau saya bilang warna itu ada kehijauan. Itu aja nanti saya mungkin ini akan panjang ke abu-abu kehijauan. Karena kalau ini mah
yang A atau yang B? Dari apa dari apa atau apa? Oke. Nah, kamu bilang dulu. Oh, ini ada berapa itu enggak? Oke. Kita stop sampai di sini ya. Jadi kuliah hari ini kita tutup sampai di sini. Hari Kamis nanti kita lanjut yang belajar. Kita lanjut dari yang terakhir. Kalau ada saya stop dulu Zoom-nya.